Halo Mbak Yuyun, apa kabar? Halo Mbak Putu, terima kasih sudah gabung. Kita tunggu narasumbernya dulu ya. Dokter Laksmi, thank you Dokter Laksmi. Aduh, guru saya ini. Oke, kita tunggu narasumber dulu ya, terus kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dokter Nunu, apa kabar? Halo, Sudah jelas suara Assalamualaikum saya, Dok? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suara saya, Dok? Sepertinya koneksinya agak lambat ya, Dok, masih muter-muter itu. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu pada teman-teman yang sudah bergabung hari ini di Healthy and Happy Life Channel Talkshow kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang suatu penyakit, yaitu tentang gagal ginjal. Oke, Dokter Nunuk sepertinya masih ada trouble. Oke, sambil kita menunggu. Jadi gagal ginjal ini suatu masalah komplikasi dari banyak penyakit metabolik yang lain yang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat. Oleh karena itu kita bergabung dengan Dokter Nur sekarang. Dok, sudah ini suara saya sudah jelas, Dok? Ya, jelas, sudah jelas sekali. Oke, terima kasih Dok sudah gabung di acara kita hari ini. Jadi Dokter Nur ini adalah partner satu divisi di bidang penyakit dalam di RSUD Kota Mataram. Kemudian saat ini sedang mengambil pendidikan konsultan ginjal hipertensi nefrologi di RSUP Sanglah, Bali. Ya. Monggo Dok, mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat dan overview tentang apa sih penyakit gagal ginjal itu. Silakan Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh uh, peserta IG Live hari sore ini. Terima kasih kepada partner kerja dan partner segalanya, Dr. Yuni Rahmawati, spesialis penyakit dalam yang telah mengundang saya dalam rangka membawakan materi ya, bukan materi sebenarnya ya, kita berdiskusi jika ada yang tidak jelas dan ada yang mau ditanyakan hal tentang gagal ginjal, tentang permasalahannya, pencegahan dan tata laksananya, terutama dalam hal kapan kita melakukan cuci darah atau hemodialisis, karena sekarang itu kan trennya pasien penyakit ginjal kronik itu semakin waktu ke waktu itu mengalami peningkatan dan disinyalir dan ada data IRR bahwa jadi ada namanya IRR, Indonesian Renal Register itu. Jadi semua pencatatan pasien-pasien gagal ginjal baik secara pencegahan dan tata laksana secara holistik yang hemodialisis atau dengan peritoneal dialisis atau dengan transplantasi ginjal itu terrekord di dalam suatu database namanya IRR. Ya, IRR yang terbaru 2017 mengatakan bahwa jumlah pasien yang mengalami end-stage renal disease atau gagal ginjal tahap akhir yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Jadi terapi pengginjal itu ketika isi ginjal yang kita perlukan untuk menyaring air, membuang racun, itu tidak bisa lagi dilakukan oleh ginjal yang ada. Jadi kita harus menggantikan isi ginjal itu ke metode lain. Itu pertama yang paling populer di Indonesia adalah dengan cuci darah. Ya, cuci darah itu menggunakan suatu
ginjal buatan ya. Ginjal buatan itu kita beri nama itu dialiser ya. Ada ginjal buatan, kemudian ada mesin ya. Jadi ada mesin yang mengatur kecepatan, mesin yang mengatur aliran, sehingga bisa tercapai apa yang kita butuhkan, berapa jumlah cairan atau kecepatan, sehingga efektif dalam melakukan proses pembuangan dari toksin atau racun-racun melalui suatu membran atau suatu selaput yang berada di dalam, nempel pada mesin itu, namanya dialiser ya. Kemudian ada modalitas kedua adalah peritoneal dialisis. Jadi peritoneal dialisis sebenarnya paling ideal ya, karena dia sepertinya fisiologis. Ternyata kita mempunyai ginjal kedua setelah ginjal yang sebenarnya adalah suatu rongga, ada membran peritoneum di situ. Dalam rongga perut kita ada rongga peritoneum yang bisa fungsinya sebagai ginjal ya, kurang lebih jumlahnya seperti nefron. Jadi pori-pori di situ bisa berfungsi sebagai pencuci dari toksin-toksin yang beredar di dalam darah, itu dibuang lewat suatu proses namanya peritoneal dialisis. Jadi masuk cairan ke dalam rongga itu melalui suatu selang, didiamkan selama 4 sampai 6 jam, kemudian dikeluarkan lagi, dan kemudian dimasukkan lagi secara kontinu. Itu namanya peritoneal dialisis. Yang paling ideal adalah memang kita mencangkokkan ginjal donor dari seorang yang memang akan dicangkok ke si pasien penderita ginjal. Itu sebenarnya paling ideal. Jadi semua fungsi akan tergantikan. Penyaring, fungsi dari untuk filtrasi, sekresi juga itu tercover oleh ginjal yang dilakukan transplantasi ginjal itu. Tapi masalahnya banyak faktor. Jadi donor yang paling krusial, bahwa tidak semua orang akan rela mendonorkan, walaupun itu ada hubungan related dengan si pasien, misalnya keluarga. Tapi mungkin edukasi dari kita nantinya bahwa memang modalitas itu ada selain cuci darah ya. Transplant ginjal atau cangkok ginjal itu memang paling ideal. Ini ada pertanyaan nih Dokter Yuni. Ya, ini adalah pertanyaan dari Mira. Apa sih penyebab utama gagal ginjal itu? Ya, penyakit gagal ginjal itu kan dari definisi gangguan fungsi ginjal yang diperlihatkan oleh adanya peningkatan urium, kreatinin, ya, ada lagi elektrolit seperti kalium, kemudian banyak lagi toksin-toksin yang lain yang bisa saya sebutkan satu persatu, yang pada dasarnya yang sering kita gunakan adalah urium kreatinin, ya. Urium kreatinin meningkat karena gangguan dari fungsi ginjal. Penyebab yang paling sering, kalau dari catatan Indonesia Renal Register, itu paling sering penyebabnya adalah penyakit hipertensi ya, darah tinggi yang lama dan tidak terkontrol, biasanya 5 tahun atau lebih. Kalau nggak dikontrol akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal, ya, jadi sklerosis pada glomerulus dan tubulus, sehingga menyebabkan gangguan dari fungsi ginjal. Kedua, penyebab paling sering adalah penyakit diabetik, ya, diabetik mellitus. Itu banyak sekali tuh pasien-pasien yang kadang tidak terasa ada kencing manis atau datang dengan gangguan fungsi ginjal, dan harus dijaga. Itu yang paling unawareness ya. Kedua, karena diabetes. Ketiga, paling sering adalah karena asam urat. Jangan dianggap sepele nih. Pasien-pasien yang sering mengalami gangguan dari sendi ya, artritis gout. Artritis gout, hati-hati tuh. Biasanya laki-laki setelah balik yang ada kecenderungan, karena wanita itu jarang sekali menderita peningkatan asam uratnya. Jadi laki-laki
asam uratnya menumpuk di sendi, kemudian berulang, itu hati-hati tuh. Kita harus evaluasi. Kemungkinan ada penumpukan dari asam urat itu di tubulus ginjal atau terjadi suatu hematosklerosis pada tubulus dan glomerulus. Hematokalsianosis, bukan hematosklerosis. Berikutnya adalah yang penyebab yang juga paling sering adalah obstruksi batu ginjal, ya. Obstruksi oleh batu ginjal, baik di ginjal atau saluran kemih yang lama tidak dilakukan rilis atau tidak dilakukan batunya tidak dilepaskan sehingga obstruksinya atau sumbatnya tidak dilepas, lama-lama akan menyebabkan sklerosis dari tubulus dan lama-lama akan menyebabkan peradangan pada ginjal. Oh ya, satu lagi yang ketiga sebenarnya yang paling sering adalah peradangan ginjal atau GNC, ya, glomerulonephrititis kronis. Itu yang tiga yang paling sering. Yang berikutnya adalah ada juga karena minum obat-obat jamu-jamuan atau herbal, ya, itu juga obat penguat kayak obat kuat, itu juga hati-hati ya, itu ada tendensi dia terjadi kenaikan gangguan pusing ginjal oleh obat atau obat penguat, ya. Kalau boleh saya sebut namanya seperti Kesteride, Ratinggaeng, itu juga hati-hati ya. Ya, atau sering mengkonsumsi obat-obatan penghilang sakit. Ya. Ya. Itu barangkali. Terus, ya. Terus gagal ginjal itu kan ada dua ya dok ya. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Nah itu apa definisinya dok? Kapan seseorang itu dikatakan dia menderita gagal ginjal akut maupun kronis? Kemudian bagaimana tata laksananya? Apakah itu sama atau berbeda antara keduanya? Dan mana yang lebih baik dok? Apakah akut maupun kronis? Seperti itu. Ya. Jadi setelah terminologi, jadi per definisi penyakit ginjal kronis itu adalah gangguan fungsional atau struktural dari ginjal 3 bulan atau lebih, ya, patokannya 3 bulan atau lebih. Di fase datang bisa dengan kondisi yang sudah akut, berat, harus menjalani cuci darah, atau memang pasien-pasien yang baru terdeteksi dan belum perlu lakukan cuci darah. Ya. Jadi tergantung dari stadiumnya. Itu masih kita bisa evaluasi apakah ini cuci darah stadium 5 biasanya. Stadium 5 atau stadium yang terminal, ya. Jadi ada juga yang stadium 3A, 3B, 4. Nah, itu mungkin belum perlu dilakukan cuci darah. Ada namanya penyakit ginjal kronik. Jadi ada parameternya selain terlihat dari peningkatan urium, peningkatan kalium, kreatinin, kemudian juga ada parameter kenaikan elektrolit, terus ada lagi proteinnya lepas atau proteinuria, terus ada lagi gambaran dari imaging atau dari USG. USG ada suatu ginjal polikistik atau ada suatu batu yang menyebabkan si ginjal itu obstruksi atau sumbatan, juga sudah termasuk ke ginjal kronik, ya. Sedangkan kalau gagal ginjal akut itu awalnya memang dia normal, fungsi ginjalnya normal, tapi oleh suatu kondisi misalnya terjadi akibat yang paling sering adalah gangguan distribusi, ya. Misalnya pasiennya terjadi suatu infeksi dan kemudian sepsis, ya, gangguan distribusi sehingga volume darah cukup, tetapi terjadi suatu vasodilatasi sehingga menyebabkan suplai darah ke dalam ginjal kurang. Itu namanya, nama lain adalah acute kidney injury, ya. Nah, karena gangguan distribusi atau karena gangguan volume pada darah menyebabkan aliran darah juga menurun pada ginjal, misalnya pada dehidrasi berat misalnya, atau pendarahan, ya, itu atau muntah-muntah juga merupakan suatu faktor penyebab dari gagal ginjal akut. Atau penyakit-penyakit metabolik yang lain, misalnya pasien penyakit jantung, ya, penyakit jantung baik akut atau kronik. Akut yang menyebabkan suatu infark jantung misalnya,
Infak jantung sehingga menyebabkan gangguan dari kontraktivitas dari otot jantung sehingga perfusi ke ginjal ke seluruh tubuh juga berkurang, perfusi ke ginjal juga berkurang. Namanya biasanya cardiorenal syndrome, ya, cardiorenal syndrome, atau lagi ada namanya hepatorenal syndrome. Jadi suatu kelainan hati yang sudah advance, jadi asites yang besar, itu syaratnya harus asites, menyebabkan gangguan vasodilatasi, itu termasuk distribusi juga dia, ya. Ya, seperti itu Dokter Yuni. Jadi ya, kalau mana yang lebih berat, yang akut atau yang kronik? Kalau yang akut itu tergantung. Ada stadiumnya, stadium 1, 2, 3. Stadium 3 itu kalau memang dia memerlukan cuci darah, ya kita harus lakukan cuci darah. Kapan kita lakukan cuci darah? Kenapa? Pertama, kalau dia jumlah kencingnya dalam 12 jam itu kurang 200. Ada tanda-tanda uji paru atau kelebihan cairan di dalam paru sehingga terjadi sesak nafas yang berat. Kemudian ada hiperkalemi atau kalium yang tinggi yang tidak bisa teratasi oleh penanganan konservatif dengan hipodrak itu, ya kita harus dilakukan cuci darah. Masalahnya kalau cuci pada akut kidney injury atau gagal ginjal akut, kemungkinan untuk sembuhnya 90% kalau kita bisa menata laksana faktor penyebab, ya. Misalnya diare itu diatasi diarenya, hidrasi dengan baik, atau infeksi, hidrasi dengan baik, kemudian antibiotik yang cukup, atau penyakit jantung, atasi penyakit jantungnya, dan kita akan memperbaiki kondisi ginjalnya. Tapi ingat bahwa antara 7-13% pasien-pasien gagal ginjal akut akan berlanjut menjadi gagal ginjal kronik. Itu biasanya sudah ada komorbid seperti itu, usia atau ada penyakit komorbid atau penyerta yang lain seperti ada hipertensi awalnya sudah ada atau ada diabetes yang memang awal terkontrol, kemudian ada pemberat bisa menjadi suatu kondisi. Dari penelitian bilang harus 7-13% akan menjadi gagal ginjal kronik. Gitu. Kalau gagal ginjal kronik sendiri tergantung stadium. Stadium 5 pun kalau belum terjadi suatu kondisi yang menyebabkan gangguan kesehatan atau menyebabkan dia kondisi akut, kita akan berhati-hati tidak segera melaksanakan cuci darah. Even itu urium proteinnya tinggi, tapi kalau memang dia kondisinya fine aja, ya nggak perlu. Dulu dikatakan bahwa stadium 5 dengan laju estimasi laju glomerulus, jadi kita menggunakan stadium itu dengan GFR, ya, jadi estimasi laju filtrasi glomerulus itu dengan menggunakan rumus. Kira-kira berapa sekian, ya, dengan ada tinggi badan, terus umur dan sebagainya, ada rumusnya. Nah, jadi dulu dibilang bahwa stadium 5 itu kita lakukan hemodialisis. Tapi kemudian ada penelitian mengatakan bahwa ternyata enggak kok, stadium dengan laju filtrasi glomerulus 10 aja masih bisa jika tidak ada gangguan kesehatan seperti yang tadi sebutkannya, dari tidak ada di paru, tidak ada kelebihan cairan, tidak ada mual muntah, ya, itu salah satu kondisi, atau tidak ada gangguan kesadaran. Kita biarkan dia asalkan produksi urinnya baik, minimal 600 cc per 24 jam, kita masih berani untuk melakukan konservatif tanpa melakukan hemodialisis, karena hemodialisis ternyata bahwa akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan, baik itu secara keseluruhan dan secara komplikasi kardiovaskular, ya. Jadi kita harus benar-benar untuk mengakses pasien itu butuh atau tidak dengan hemodialisis. Iya, iya Dok. Nah, ini Dok, masalah hemodialisis. Nah, hemodialisis ini kan kalau di masyarakat kita itu masih menjadi sesuatu mungkin yang menyeramkan gitu ya Dok ya. Jadi kebanyakan pasien kita memang kalau kita sudah edukasi tentang, Bu, ini sudah waktunya untuk dialisis, kebanyakan mereka denial, ya, mungkin atau shock, atau bahkan depresi. Nah, sebenarnya
hemodialisa ini seperti apa sih dok gitu? Gimana sih tekniknya? Kemudian apa manfaatnya dan juga resikonya apa gitu? Itu yang paling sering ditanyakan oleh pasien dok. Ya. Ketika pasien masuk ke rumah sakit dalam kondisi akut, jadi paling sering adalah pasien dengan udem paru ya, udem paru, sesak nafas, ya. Jadi kalau udem paru dengan sesak nafas biasanya urinnya udah berkurang. Ya, jadi kalau kondisi hiperkalemi, kalau terjadi satu udem paru itu menyebabkan gangguan dari oksigenasi. Jadi oksigenasi akan berkurang sehingga terjadi hipoksia jaringan akan menyebabkan perburukan dan terjadi kematian lebih cepat. Ya. Kalau kita menggunakan furosemid atau diuretik tidak adekuat, tidak membuahkan hasil, jadi urin tidak bisa keluar dengan optimal. Berarti kan satu-satunya cara itu dengan hemodialisis. Ya, kita coba pakai tetap diuretik dulu, pakai dosis yang tinggi nggak apa-apa. Kalau memang dia mampu bisa untuk mengeluarkan. Kemudian tidak berhasil dengan cara diuretika, ya kita lakukan hemodialisis. Ada lagi namanya suatu komponen uremikum yang menyebabkan gangguan pada nutrisi. Pasiennya semakin kurus, nafsu makannya berkurang, mual, muntah. Itu kadang-kadang pasien-pasien yang diabetes itu kita tidak stadium 4 pun kita akan melakukan kalau memang ada kondisi secara klinis dia memang membutuhkan terapi pengganti itu. Jadi harus dibuang tuh masalah-masalah sitokain atau IL-6 tetrahydrokanabinol alfa yang menyebabkan gangguan nafsu makan dan gangguan pada massa otot. Nah, kemudian ada lagi komponen kalium. Itu kalium tuh hiperkalemi, itu kalium lebih dari 6,5 ya, 6,5. Kalau 6,5 dia lakukan terapi aja dulu dengan konservatif dengan triple drug itu masih bisa, masih mungkin untuk dilakukan konservatif. Kenapa kalium itu lebih hati-hati? Karena dia akan menyebabkan gangguan channel natrium kalium di dalam otot jantung. Jadi seringkali menyebabkan suatu aritmia yang malignan. Ya, aritmia malignan itu dampaknya lebih cepat juga. Jadi kadang menyebabkan cardiac arrest ya. Nah itu. Kemudian ada lagi faktor pasiennya hipertensi nggak terkontrol. Ya, hipertensi nggak terkontrol, pakai obat macam-macam obat nggak bisa kontrol. Terus udim, bengkak, ya bengkak. Walaupun nggak sesak tapi udimnya capek. Itu pun salah satu indikasi untuk dilakukan. Nah, apa dampaknya kalau pasien itu tidak melakukan cuci darah? Ya, tensi akan tinggi terus misalnya. Tinggi terus berarti dia akan menjadi resiko kardiovaskular yang sakit jantung, ya, sakit jantung atau stroke. Kalau kita nggak suka pasien-pasien hipertensi atau dengan gagal ginjal datang dengan stroke, ya, dengan lumpuhan anggota badan sebelah yang menyebabkan disabilitas, jadi banyak berbaring, ketergantungan orang sehingga menyebabkan komplikasi yang merentet-rentet lagi susah untuk kita atasi. Ya. Apakah cuci darah itu merupakan suatu kondisi ketagihan? Tergantung. Biasanya pasien kita lakukan cuci darah evaluasi 3 bulan, ya 3 bulan. Kalau memang kondisinya membaik itu belum tentu, makanya butuhnya suatu nefrologis di sana. Itu nggak mesti pasien awal dapat cuci darah dengan pilihan terus lanjut terus. Ini evaluasi yang harus kita tarik ya. Nah, 3 bulan itu adalah patokan. Oh, dia memang harus lakukan cuci darah lanjut. Oh, ini nggak usah. Kita bisa skip di situ. Gitu loh. Jadi belum itu akan berkelanjutan. Tapi biasanya di stadium 4 tuh sebaiknya kita harus mengedukasi. Nah, tuh dok, pasien-pasien kan selalu bertanya gini, dok kalau misalnya saya cuci darah, saya berapa kali cuci darah dok sebaiknya?
Kemudian apakah saya harus seumur hidup cuci darah? Nah, itu gimana dok caranya untuk apa mengedukasi pasien gitu, supaya mereka tetap mau melakukan terapi cuci darah itu dengan berbagai macam konsekuensinya. Kita tetap harus mengedukasi dengan bahasanya awam. Jadi bahasa awam itu kita menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti oleh pasien-pasien yang bukan dokter ya, bukan medis. Kita tahu bahwa fungsi ginjal itu ya fungsinya untuk membuang racun, untuk membuang air, untuk asam basa, untuk memperbaiki hemoglobin juga kan ada di situ. Dia ketika nggak kita buang racun-racun itu banyak keluhannya paling tidak menyebabkan enak itu tadi ya sesak napas karena udin paru karena asidosis atau pasiennya mual muntah ya kalau nggak dilakukan itu ya konsekuensinya dia akan mengurangi kualitas of life. Quality of life yang nggak bagus. Masa dia akan berlama-lama mengalami sesak napas atau mual muntah, ya, atau dia terjadi suatu anoreksia. Terus kita beri edukasi bahwa tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara dengan membuang racun itu dengan alat mesin dialiser, gitu ya. Edukasi dengan baik. Berapa kali kita lakukan cuci darah? Sebenarnya Kak Doki itu mereferensikan 10 jam dalam satu minggu, ya. 10 jam itu ya ideal untuk membuang toksin-toksin, ya. Jadi tapi sekarang di kita karena idealnya 3 kali seminggu itu untuk kondisi-kondisi tertentu 3 kali seminggu. Cuman karena faktor pembiayaan BPJS yang semakin direstriksi, jadi oke lah kita 2 kali seminggu dengan frekuensi 2 kali seminggu dengan lama 4,5 jam, ya. 4,5 jam bukan 4 jam, ya, karena itu adalah minimal waktu yang harus kita bisa clearance dan filtrasi dari proses itu. Ya. Dok. Kemudian ini ada yang bertanya dok dari Ibu Yudun Sanda. Jadi beliau ini adalah pasien rutin kita, sudah menjalani terapi hemodialisa selama kurang lebih 2 tahun. Nah, yang beliau keluhkan adalah setelah cuci darah kulit biasanya menghitam. Nah, ini gimana dok? Apa sih penyebabnya kulit menghitam dan bagaimana cara mengatasinya? Oh ya, terima kasih Bu Indu. Selamat siang Bu, semoga sehat selalu. Ya, ya memang problematik pada pasien-pasien cuci darah yang mengalami transfusi berulang itu biasanya memang ada sisa-sisa dari pemecahan sel darah merah itu yang menyebabkan menumpuk di dalam jaringan kulit, ya, di melanosit sehingga menyebabkan hiperpigmentasi atau kehitaman pada kulit, ya. Obatnya agak sulit memang, tidak ada obat untuk menghilangkan kehitaman itu, ya. Memang diusahakan pasien-pasien cuci darah itu tidak ditransfusi, ya, tidak terlalu sering ditransfusi. Kalau memang harus ditransfusi, oke. Tapi sebisa mungkin optimalkan dengan obat-obatan yang non transfusi seperti siap eritropoietin, ya. Optimalkan itu supaya itu bukan cuci darah, transfusi darah yang sering transfusi. Jadi itu ada efek samping dari penemukan kromatin dari sel darah. Ya. Iya, memang tidak bisa kita hindari ya dok. Pasien CKD atau chronic kidney disease memang seringkali mengalami anemia. Itu yang menyebabkan frekuensi transfusi jadi sering, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi dok. Sebenarnya ada nggak sih obat ginjal? Nah ini sering dok, kalau kita di poliklinis itu pasien sering minta dok, saya minta obat ginjal. Nah apa sih sebenarnya obat ginjal itu dok? Obat batu ginjal barangkali.
Bukan. Jadi Obat ginjal. misalnya Ya. yang diabetes, Jadi ya. dia Ya. dengan kreatin 3 gitu. Hmm. Mereka tahu kan, jadi kreatinin berapa normalnya 3 itu mereka paham bahwa itu tidak normal dan pasien meminta obat ginjal. Saya yang mana dok? Nanti gimana dok? Ya, kalau memang dia pasiennya stabil stadium 3 itu, kecuali kalau stadium ada suatu kondisi yang tidak stabil, misalnya kondisi akut, itu lain bicara ya, lain kita. Ya, ini kalau misalnya pasien stabil dengan kreatinin 3, kita tidak bisa membuat dia sembuh atau ke normal kembali. Ya. Yang kita bisa kerjakan adalah menghambat progresivitas gagal ginjal itu menjadi lebih stadium lebih tinggi. Ya. Dengan apa? Kita bilang aja, Bu, Pak, kalau sudah kreatininnya 3, kalau sudah meningkat, itu berarti ada suatu fungsi ginjal yang sudah rusak permanen. Ya, kita katakan gitu, kita rusak permanen. Hanya saja, kalau memang bukan karena obstruksi ya, karena faktor akut ya, itu kita nggak bisa membuat dia normal. Nggak bisa membuat normal, tapi kita bisa mencegah ke stadium yang lebih lanjut, misalnya ke stadium 4 atau stadium 5, kita cegah dengan itu. Caranya dengan apa? Paling penting adalah, pertama adalah diet, ya. Diet itu penting loh, jangan salah. Ya. Protein tergantung proteinnya berapa. Jadi kita kasih protein kalau memang dia 3 stadium 3B, 3B, 4. Itu kalau memang non dialisis kita berikan protein yang direstriksi sekali, 0,8 ya, 0,8 gram per kilo per hari. Kalori pun dia disesuaikan, kita jangan sampai orang CKD itu kurus, nggak boleh tuh. Nanti kalau semakin dia tinggi stadiumnya, dia akan terjadi suatu kebutuhan protein dan kalori yang lebih tinggi sehingga menyebabkan gangguan dari nutrisi, namanya ya, nutrisi. Tidak dibuat dia kurus ya. Nah, kemudian apa dia underlyingnya apa dulu, penyebabnya apa yang juga harus kita atasi. Misalnya kalau pasien diabetes, kontrol gula yang baik, yang ketat ya, kontrol gula yang ketat, kemudian tekanan darah, karena pasien diabetes dengan tensi itu sangat strict sekali dia. Tensinya harus benar-benar marginnya tuh antara 120 sampai 130 ya. Sebaiknya tidak kurang. Jadi strict sekali, jadi sebaiknya gula darah dikontrol, kemudian lipid, ya, kolesterol, triglycerid pun kita harus kontrol dengan baik, asam urat. Karena sudah terjadi gangguan fungsi ginjal, itu biasanya akan menjadi suatu gangguan pembuangan dari asam urat. Pun itu harus kita kontrol, karena itu saling mempengaruhi dari suatu lingkaran setan yang menyebabkan memperburuk dari fungsi ginjal. Ya. Obat-obatan itu tensi, gula, asam urat, ya, kolesterol, kontrol. Kalau cuma mengontrol satu masalah, saya gula aja dikontrol, itu udah ngurusin, nggak ada artinya dia. Jadi harus semua komprehensif, holistik, kita harus menterapi, diet, terapi, itu semuanya kita harus obatin, ya. Ya, jadi mengobati ginjal itu sebenarnya sama artinya dengan mengobati penyakit metabolik dasarnya, dok ya. Ya. Jadi kalau kita ingin ginjal kita baik, maka penyakit mendasarnya itu yang harus kita terapi sebenarnya supaya tidak mengakibatkan komplikasi yang lebih Ya, seperti itu ya. Kita harus kontrol. Ya, memang paling baik metabolik ya, hypertension sama diabetes ya, itu yang jaga penyebab deh, penyebab ginjal itu benar dikontrol secara ketat. Terus ada lagi yang bertanya, misalnya saya sudah divonis sebagai gagal ginjal, bisakah saya sembuh? Itu pasti ada harapan. Seorang pasien
punya harapan untuk bisa sembuh. Nah, kriteria sembuh untuk pasien gagal ginjal ini seperti apa, Dok? Kalau sudah divonis gagal ginjal kalau udah stadium 5 itu asal dia stabil. Saya bilang kalau dia stabil tidak ada faktor akut, penyakit ginjal kronik itu nggak bisa dia sembuh ya. Ini ada satu gagal ginjal ya karena penyebab obstruksi, misalnya karena batu ya. Karena batu ginjal atau karena suatu tumor yang menyebabkan dia obstruksi atau penyumbatan, itu masih bisa mungkin dilakukan suatu rilis atau perbaikan sumbatan itu sehingga menyebabkan gagal ginjalnya itu akan berubah dia menjadi stadium 5 menjadi stadium 4 atau stadium 3 ya. Bisa seperti itu, tapi itu biasanya ada kondisi akut on chronic kidney disease misalnya. Tapi kalau sudah kronik yang penyebabnya non obstruksi, gangguan penyakit ginjal kronik itu tidak bisa dikembalikan. Ya, jadi kita jangan memberikan suatu harapan PHP sama pasien bahwa oh Bu kontrol ke kita nanti akan sembuh ginjalnya. Berikan dia edukasi yang baik bahwa harapan untuk tidak menjadi progresif akan ada asal disiplin ya. Disiplin biasanya orang namanya gagal ginjal itu pasiennya akan takut ya, akan takut dan stres dulu pasti, Dok. Stres dulu awalnya, denial, Kalau stres, kemudian stres dulu. saya yakin dia akan disiplin tuh. Kebanyakan mereka disiplin akhirnya dan takut makan. Jangan lupa juga takut makan juga kita harus berhati-hati. Pasien gagal ginjal saya bilang tadi tidak boleh kurus. Ya, tapi juga jangan terlalu overweight. Ya, BMI ya maksimal 25 itu udah baiklah itu ya, BMI atau BMI itu apa ya? Body mass index ya. Diusahakan jangan terlalu kurus, tapi juga nggak boleh gemuk karena gemuk itu berkorelasi dengan peningkatan tekanan darah, peningkatan gula, peningkatan lipid. Tapi semua harus dibuat sebaik ideal yang bisa kita lakukan. Iya, Dok. Nah, ini masalah nutrisi, Dok. Sebagian besar pasien yang datang dengan gagal ginjal kronis itu takut makan, Dok. Bisa karena penyakit mendasarnya adalah diabetes. Saya nggak boleh makan manis, saya nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan lemak. Akhirnya pasien jadi takut makan. Kemudian hipertensi, saya tidak boleh makan asin, saya tidak boleh makan berlemak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bagaimana, Dok? Pengaturan diet pada pasien dengan gagal ginjal kronis yang belum maupun yang sudah menjalani cuci darah itu gimana, Dok? Supaya menghambat progresivitas dari penyakitnya itu. Ya, ini tadi memang dikatakan bahwa diet itu membawa peran yang penting pasien-pasien baik yang pre-dialitik dan pasien dialitik ya. Yang pre-dialitik itu biasanya supaya ginjal itu tidak terbebani oleh protein terutama ya. Jadi hasil olahan protein yang kita makan itu dalam diserap oleh usus, kemudian diproses oleh masuk ke dalam darah, kemudian sari-sarinya itu kan masuk ke dalam sistem sirkulasi ke hati, kemudian sisa dari pencernaan atau sisa nutrisi yang dari protein itu seperti nitrogen pokoknya, urium, kreatinin, asam urat itu dia akan diproses di ginjal. Kalau dia ginjalnya sudah mengalami suatu kerusakan, beban yang harus ditanggung dengan membuang sisa metabolisme tadi, urium, kreatinin, kalium, asam urat itu, dia akan semakin berat dia bebannya. Makanya kita usahakan pasien-pasien CKD yang pre-dialitik itu atau yang non dialisis kita memberikan protein yang low protein ya. Jadi biasanya kita pakai 0,8 ya, 0,8 gram per kilogram badan per hari.
kalori, ya kalorinya juga 30 kalori per kilo berat badan per hari, 30 kalori per hari untuk laki-laki. Tapi lemak boleh dimakan, ya. Usahakan proteinnya lah protein yang bernilai gizi yang tinggi. Saya biasanya tidak memberikan protein nabati, ya. Apa yang contohnya? Yang protein nabati dari kedelai, ya. Kedelai itu kita biasanya boleh, tapi kita kurang ya, restriksi. Daging boleh nggak? Daging ya boleh, daging merah tapi jangan banyak, ya. Kalau memang dia sudah lipidnya tinggi, hindari lemak-lemak jenuh itu nggak boleh diberikan, ya. Telur boleh mengandung kolesterol memang di dalam kuning telurnya, tapi tidak berarti tidak boleh, sama sekali nggak boleh, nggak juga, ya boleh aja, ya. Daging paling bagus adalah ikan, ya. Ikan laut atau ikan darat itu bagus buat pasien-pasien dengan gagal ginjal, ya. Daging merah boleh tapi tanpa lemak, ya. Kepiting, udang dan sebagainya itu mengandung banyak asam urat, tidak dianjurkan untuk makan. tidak dianjurkan ya dok ya. Kerang, kepiting, udang, ya tidak dianjurkan karena dia selain protein tinggi juga asam uratnya banyak, tinggi sekali, ya. Ayam boleh, bebek hindari dulu karena dia mengandung banyak asam urat juga. Udah berat itu beban ginjal, jangan diberatin oleh fungsi untuk pembuangan tadi, ya. Bukan berarti nggak boleh makan, ya. Kalau dia pasiennya udim, hipertensi, kita takar antara 200 sampai 400 gram per hari garam. Karena kita juga butuh garam, bukan berarti nggak boleh pakai garam, nanti lemas, ya. Nah, gitu. Jadi makanlah 3 kali sehari silakan. Kalau pasien gagal ginjal karena kencing manis itu biasanya juga udah cenderung kekurangan gula, ya. Gulanya rendah, jadi itu malahan kita memberikan ekstra gula, ya, pada saat pasien cuci darah misalnya, ya. Jadi tetap seringkali pasien hipoglikemi dok, kalau mereka cuci darah tidak makan sebelumnya, efek posadinya seringkali hipoglikemi malahan, ya. Selain jadi pasien CKD karena CKD stage 5 atau stage 4 itu kalau misalnya diabetes, jadi seringkali terjadi hipoglikemi karena memang efek dari obat-obatan yang kita berikan kurang tepat dosisnya pertama, atau kedua memang fungsi ginjalnya untuk membuang insulin itu udah clearance, insulinnya udah nggak beres, nggak bagus, sehingga insulin yang tersisa itu beredar ke sirkulasi sehingga menyebabkan hipoglikemia. Seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana dengan cairan dok? Nah ini pasien juga sering nanya, pasien kan seringkali bengkak-bengkak dok, pasien gagal ginjal. Nah dok, berapa banyak minum? Saya takut semakin bengkak. Nah itu sering ditanyakan juga dok. Itu bengkak memang karena faktor kelebihan cairan, faktor ya hormon-hormon renin-angiotensin aldosteron sistemnya yang bersirkulasi banyak sehingga dia retensi air atau makan garam yang berlebihan. Ya, jadi kalau kita patokannya pakai kencing, ya. Kalau dia masih punya urin kencing, ya, misalnya 24 jam dok, saya 24 jam kencing saya 1000 cc, ya berarti dia minumnya nggak boleh lebih dari 1000 cc. Dok, saya 500 cc, kencingnya 24 jam, berarti dia minumnya nggak boleh lebih dari 500. Kalau memang dia nggak punya kencing, berapa harus saya minum? Kan nggak mungkin dia nggak minum, kan? Pergunakan IWL, jadi invisible water loss-nya dia, misalnya dia beratnya 50 kilo, kan 1 cc, nggak boleh lebih dari 400 cc, ya, kurang lebih bawah dari IWL, karena nggak mungkin dia, ya. Iya. Dok, kayaknya semakin sore semakin banyak yang gabung dok. Dari Ibu Sriani, sangat bermanfaat sekali, alhamdulillah. Semoga bisa diulang lagi, semangat buat rekan-rekan yang mempunyai penyakit gagal ginjal kronis, dan terima kasih juga buat Bu Haja Dr. Nunuk dari Ibu Sriani dok.
Ya, ini Bu Siani. salah satu. Halo, Triani ini pasien saya, jadi pasien gagal ginjal kronik dari Bima. Sekarang sudah cangkok ginjal nih, transplant ginjal. Deh. Alhamdulillah kondisinya baik-baik. Sebelumnya sempat cuci darah. Jadi, nah ini contoh ya. Ibu ini usia 34 ya, 34 tahun. Dia kena gagal ginjal tuh 2017. Ya, tiba-tiba aja dia mengalami gagal ginjal. Masuk dengan darah tinggi, ternyata setelah dicek kurium, ternyata dia tiba-tiba mengalami kerusakan ginjal secara akut. Jadi akut dalam artian tiba-tiba, tapi nggak ada faktor pemberat. Ini namanya penyakit ginjal karena glomerulonefritis, mungkin suatu rapid progresif glomerulonefritis atau mungkin suatu GMC yang tidak dirasakan sebelumnya. Jadi GMC itu banyak penyebabnya. Jadi sepertinya keranjang sampah ya. Masih muda, tiba-tiba gagal ginjal, kita masukin GMC. Itu bisa karena rapid progresif glomerulonefritis atau memang dia sudah ada kronik dari beberapa lama tidak terdeteksi, tidak ada keluhan, datang dengan gagal ginjal. Kemudian sempat dicuci darah. Ini edukasinya bagus. Ibu ini sarjana pendidikan, jadi mengerti, baca tentang penyakit gagal ginjal. Kemudian dia pasang CAPD, peritoneal dialisis yang ambulatori, dan kemudian akan pindah karena mau hamil. Akhirnya beliau mencari donor kakaknya sendiri, kemudian ditransplant ginjal. Sekarang bagus kondisinya. Besok mau dicabut kateter peritoneal dialisis yang mestinya udah dari kemarin karena ada COVID, makanya tidak segera. Besok mau dicabut. Sekarang bagus, baik-baik aja. Oh ya, semoga tetap sehat ya Ibu Sri. Ya, ini Dok, menyambung yang tadi, ini juga banyak pertanyaan tentang masalah cangkok ginjal, Dok. Apalagi ada isu-isu tentang perdagangan organ. Nah, sebenarnya bagaimana sih cangkok ginjal tuh, Dok? Apa saja kriteria yang perlu melakukan cangkok ginjal? Kemudian prosedurnya seperti apa? Ya, jadi hal yang penting yang perlu kita cermati adalah masalah donor, ya, donor ginjal. Jadi kalau di Sanglah dan di Indonesia pada umumnya bahwa untuk melakukan donor ginjal itu harus related, ya, related berarti ada hubungan keluarga. Kalau di luar hubungan keluarga itu kita nggak boleh dibolehkan, jadi tidak dilegalkan, ya, karena walaupun ada katanya best friend bisa, jadi tapi prosedurnya agak, misalnya sahabat kita kenal, kita mau menyumbangkan, itu ada hubungan emosional itu masih bisa masih bisa, tapi nanti ada prosesnya itu diyakinkan tidak ada transaksi di belakangnya gitu. Jadi kalau misalkan related, nanti setelah itu ada lagi kalau di luar negeri ada namanya donor kadaver ya. Donor kadaver itu dari orang-orang yang sakit meninggal karena kardiovaskuler, stroke akut atau suatu kardiovaskuler karena jantung, biasanya bisa kita ambil untuk donor kadaver. Tapi nanti prosesnya kalau di kita belum ada ya. Kalau kita donor hidup, living donor, jadi donor orang hidup ya, biasanya memang ada hubungan keluarga ya. Jadi prosesnya emang legalitasnya di kita belum ada. Kalau di China di Guangzhou itu ada itu perdagangan organ ginjal, tapi di kita nggak, boro-boro ya. Itu prosesnya banget. Suami istri aja sebenarnya masih bisa ya, suami istri. Iya, Dok. Nah, terus apakah cangkok ginjal itu selalu berhasil, Dok? Di Bu Srian ini yang ke-19 nih. Ya, di Sanglah itu 19. 100% berhasil ya. Ada yang mulai rejeksi tapi masih bisa tercover pakai obat-obatan, dan kreatinin tidak lebih dari 3 ya. Masih bisa hampir 99% dah berhasil ya. Tapi
Tapi kemarin tempo hari saya dapat pasien dari operasi dari Cikini, ya. Jadi karena di Sanglah itu dari 2016 cangkok ginjal. Jadi sebelum itu dia cangkok di Cikini, rumah sakit Cikini, dan ternyata karena yang paling krusial pada pasien pasca cangkok ginjal adalah obat imunosupresan. Jadi karena ada ginjal orang lain, jadi supaya tidak di reject, tidak ditolak, itu ada obat-obatan yang harus diminum seumur hidup. Itu sangat vital sekali terhadap malogram, ya, terhadap ginjal cangkok. Kalau itu nggak beres, tidak dikontrol, jadi ada kadar-kadar yang harus dikontrol, ya, itu nggak beres, minum obatnya, imunosupresan, ditolak tuh sama tubuh kita. Nah, kembali lagi ke gagal ginjal kronik yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Ya. Disiplin. Selama ini baik-baik aja. Memang paling ideal. Tapi mungkin setelah saya selesai, nanti saya kirim pasien ke sini. Karena emang quality of life-nya sangat bagus banget. Ini contohnya nih, sangat baik sekali. Ini contohnya Bu Sriani ini nih. Selama dia menggunakan CAPD selama 2 tahun, tensinya tuh pakai obat, dia resisten hipertensi dia. Jadi menggunakan obat anti hipertensi tetap di atas 160. Jadi setelah dia transplant cangkok ginjal, tempo 1,5 bulan aja udah tanpa obat. 1,5 bulan tanpa obat anti hipertensi itu kan luar hebat. Dan sekarang memang murni dia cuma menggunakan obat imunosupresan 3 macam sampai sekarang. Pasiennya antusias dan luar biasa. Terus apa semua pasien dengan gagal ginjal itu bisa dicangkok, Dok? Ada kriterianya nggak, Dok, yang memenuhi syarat gagal ginjal? Jadi ada syarat pasien cangkok ginjal tuh satu, yang resipien ya. Yang resipien atau donor? Buat ini penerima. Oh, resipien. Berarti penerima donor itu dia tidak mempunyai penyakit kardiovaskuler yang berat. Misalnya pasien udah penyakit jantung, nah kita berikan dia udah CHF-nya 3 ke atas ya, yang berikan. Atau pasien-pasien yang mempunyai keganasan, ya. Keganasan dalam arti punya cancer, harapan hidupnya kecil, pasien-pasien HIV yang positif juga itu kita tidak anjurkan ya, karena nantinya akan diberikan imunosupresan yang menyebabkan dia nanti bisa rejeksi. Hepatitis C juga yang sudah sampai gangguan fungsi hati yang berat juga kita menganjurkan ya. Jadi itu yang paling krusial, gangguan fungsi kardiovaskuler yang berat. Iya, Dok. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dr. Joko Anggoro nih, teman seperjuangannya. Ada bertanya. Jadi kita tanya, apa ada makanan sama minuman tertentu seperti misalnya minuman berenergi yang banyak dimitoskan orang-orang yang bisa menyebabkan gagal ginjal, dan gaya hidup seperti apa yang bisa menyebabkan kelainan gagal ginjal itu, Dok? Ya. Terima kasih Dr. Joko Anggoro pertanyaannya. Jadi ada minuman-minuman yang berenergi ya, kayak boleh lah ya menyebut nama karena nggak banyak sih produknya. Kayak Keratin, kayak Gatorade. Jadi orang-orang yang bekerja supaya dia segar, fit, katanya minum obatan minumannya berenergi. Dan sekarang tendensinya bukan saya, karena saya belum nephrologis, jadi saya belum screening melihat. Tapi ada Prof. Switre, beliau udah meneliti bahwa minuman-minuman berenergi itu banyak sekali menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ya. Jadi hati-hati untuk
lebih baik minum air putih, karena air putih itu akan menyebabkan pengenceran dalam tubulus, sehingga yang menyebabkan kristal-kristal akan terbuang lewat kencing. Jadi ada lagi herbal, ya, obat-obat herbal apapun tidak dianjurkan, ya, karena sering kali menyebabkan gangguan fungsi ginjal, ya. Jadi itu ya, kebiasaan seperti itu. Terus kebiasaan apa lagi yang kurang minum, itu juga salah satu kebiasaan yang bagus, ya. Biasakan minum obat-obat. Kurang olahraga juga nanti efeknya ke metabolik, ya. Elang, olahraga tuh sebenarnya kaitannya dengan metabolik, ya. Jadi pasien gemuk kurang olahraga. Jadi olahraga itu akan menyebabkan profil dari pembuluh darahnya bagus, terus ototnya juga akhirnya menyebabkan sensitivitas insulinnya jadi lebih bagus, ya, umur kita juga jadi bagus, tensi juga akan normal, terkontrol, juga gula darah juga terkontrol dengan olahraga. Jadi itu kebiasaan itu yang baik, ya, kebiasaan minum banyak, olahraga yang teratur, cukup tidur, apalagi zaman COVID begini, jadi kita harus benar-benar imun kita harus dijaga banget dengan makan teratur, minum banyak, ya, minum vitamin, olahraga juga harus, ya. Sekarang dibilang olahraga ya tergantung dari keberanian dan kesukaannya, indoor atau outdoor. Kalau takut outdoor ya nggak usah. Kalau yang outdoor itu bikin sehat, segar, ya silakan dengan pakai protokol kesehatan, jangan lupa, ya. Gitu. Jadi begitu Dokter Joko, ya. Ya, tetap harus aman ya Dok, ya. Berolahraga outdoor boleh gitu, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya Dok, mohon maaf karena ini sudah 1 jam ternyata Dok. Nggak berasa 1 jam itu. Ya? Iya, nggak berasa karena seru banget. Semakin sore semakin banyak yang join Dok. Nah ini Dok, untuk penutup mungkin apa Dok, take home message gitu yang bisa kita sampaikan ke pemirsa kita hari ini untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Ya, untuk semua yang join, terima kasih sudah join. Nanti kalau ada pertanyaan silakan WA saya. Komen post boleh Dok, kita bantu sampaikan. Ya, oke. Jadi pada intinya kita kan cerita tentang gagal ginjal, ya, gagal ginjal dengan berbagai aspek penyebab. Aspek penyebabnya itu kan paling sering hipertensi, diabetes, terus batu saluran kencing, terus asam urat, ya, itu terkait oleh pengaruh dari metabolik, ya. Jadi kalau memang sudah mempunyai faktor itu, faktor penyebab, jadi usahakan kontrollah tensi dengan senormal mungkin. Jangan lupa, ya, kontrol tensi senormal mungkin. Jadi jangan sampai membiarkan kita, nggak apa-apa deh 150, 140 nggak ada rasanya. Nggak boleh, itu lama-lama akan menyebabkan ginjalnya jadi suatu penebalan dan sklerosis, itu sulit, nanti akan tidak kembali pulih kalau sudah terjadi kerusakan. Terus juga kontrol gula, kalau kita dokter, gula usahakan strict mungkin, ya, dengan menggunakan parameter HbA1c tentunya, ya, di bawah 7. Kemudian parameter yang lain juga, jadi ada lipid, ya, terutama sekarang LDL jadi patokan, ya, LDL untuk patokan, karena aterosklerosis itu juga bukan hanya punyanya di jantung, bukan hanya punyanya di otak,